Pak, sekali lagi ini kita ngobrol lagi dengan Bung Rocky hari ini ya. Ini sekarang hari Kamis. Ini tanggal 4 Mei 2023. Kalau kita hitung mundur ke pendaftaran presiden yang bulan September itu, jadi ya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nggak lama lagi, Bung Rocky, tinggal 5 bulan. Dan itu seperti biasa kita tak hafal kalau tahun-tahun politik, situasinya mungkin banyak menegang dan banyak hal-hal yang aneh. Termasuk yang kemarin peristiwa penembakan di Majelis Ulama Indonesia. Saya pikir tadinya case close ya ketika dinyatakan bahwa penembaknya ini meninggal dunia. Meskipun kita tetap bertanya-tanya kenapa yang meninggal dunia ya, karena dia yang menembak dan kemudian dibawa polisi ke puskesmas, katanya kemudian dia ini ada riwayat jantung dan juga asma gitu. Tetapi kemudian terbongkar fakta yang diakui juga oleh PPATK, dia ini punya transaksi bisnis yang transaksi keuangan cukup besar di banknya, 800 juta disebutkan gitu, dan wartawan juga ada bocoran, ada yang transaksinya sampai ada yang transfer 200 juta dan sebagainya. Dan ini seperti diakui oleh PPATK tidak sesuai dengan profil dia. Itu loh Bung Rocky. Jadi orang kemudian bertanya-tanya, ada apa ini? Gitu, apa bagian dari teror atau kalau intelijen cipta kondisi atau apa gitu, Bung Rocky? Yaitu pertama, hermeneutic of suspicion, kecurigaan penafsiran itu MUI, dan MUI bukan sebenarnya lembaga agama, tapi dia udah bersifat politis karena fatwa-fatwa MUI juga mempengaruhi opini politik di dalam negeri itu. Nah, yang kedua, ini tadi 100 hari atau 120 hari menjelang pendaftaran presiden tuh. Lalu ada berbagai macam isu di dalam kehidupan kita, dan orang mulai menganggap bahwa kemarin ada perselisihan antara polisi dan TNI. Udah berapa kali terjadi itu ketegangan antara institusi. Itu artinya ada pengkondisian sebetulnya untuk menghasilkan semacam kecemasan gitu. Lalu sekarang ada pembunuhan ada kejadian di MUI Cobaan dan tadi ya, penembakan Mbak, belum ya, pembunuhan ya. percobaan untuk percobaan kekerasan di situ, dan pelakunya tewas, dan tiba-tiba kita nggak tahu kenapa ada inisiatif untuk melihat rekeningnya tuh kan mestinya ya biasa aja lah tuh. Nah, artinya ada kecurigaan dari awal tuh, entah siapa yang mulai, coba kita lihat rekeningnya tuh. Jadi dari awal ada kuriositas untuk tahu apakah ini semacam dendam dari seseorang yang menganggap MUI ini biang kerok, atau memang dia ditanam dari awal untuk memudahkan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang menyangkut isu keagamaan, atau soal lain gitu kan. Jadi hal semacam ini kan mesti dibuka habis-habisan. Sama dengan sampai sekarang orang masih bertanya-tanya soal peristiwa kilometer 50, itu desain apa di belakang itu. Jadi nanti akan ada lagi line up di dalam pikiran publik tentang kedudukan isu agama di dalam politik menjelang pemilu. Jadi sekali lagi kalau kita bikin semacam algoritma, kita mau tunggu nanti pasti ada kejadian lagi yang selain segaris dengan peristiwa-peristiwa ini di dalam tema agama. Kan kemarin temanya adalah polisi versus TNI. polisi. Nah, sekarang mungkin mau digeser tuh isu itu tuh, yaitu ini isu agama tuh. Dan kita tahu bahwa setiap kali menjelang pemilu itu isu agama tuh naik. Demikian juga isu ketegangan di antara aparat-aparat negara. Ya, nah kalau gini, kalau biasanya kan isu agama itu dikaitkan dengan soal radikalisme, dan itu kita tahu bahwa itu bagian dari politik yang kita sebut sebagai Islamofobia. Itu menggunakan, tapi dalam politik di Indonesia menggunakan senjata politik untuk mengcornering gitu ya umat Islam gitu ya, kepentingan politik Islam. Tapi dalam hal ini kasus ini agak berbeda gitu ya, karena justru yang diserang adalah MUI kan, dengan serang MUI tentu saja yang diserang adalah kepentingan kelompok Islam. Dan kemudian saya menangkap juga pembicaraan di media sosial, cenderung orang nggak percaya lagi nih dengan isu-isu yang agama ini. Isu ini nggak laku lagi, isu radikalisme segala itu sudah nggak laku, Bung Rocky. Ya justru itu, dan kan udah terbentuk opini bahwa kalau tema dari peristiwa itu adalah soal agama, itu pasti rekayasa. Udah jadi semacam sekarang begitu ya. Apa namanya, dalil umum tuh. Nah, kita mau lihat kalau misalnya begitu cara publik membayangkan bahwa kalau itu rekayasa, publik bertanya lebih lanjut, direkayasa oleh siapa itu? Apakah direkayasa untuk
membatalkan pemilu? Apakah direkayasa untuk menghasilkan kecemasan sehingga orang lupa untuk mengawasi pemilunya kan? Kan itu semuanya kan. Nah dalam segala hal apapun analisisnya orang akan anggap ini mainan kekuasaan kan begitu kan? Kan nggak bisa kita bayangkan ini mainan oposisi, ini mainan partai-partai kecil, nggak bisa. Tetap orang anggap ada desain di belakang itu yang memungkinkan publik mengambil kesimpulan bahwa ini adalah upaya setara, searah bahkan dengan upaya-upaya politik untuk yang kemarin 3 periode kalau boleh dilanjutkan, ketegangan mesti dihasilkan, kekacauan mesti di-manage segala macam tuh demi perpanjangan kekuasaan. Jadi buruknya di situ tuh. Sebelum ada investigasi kriminal, kita mesti juga investigasi secara logika. Peristiwa ini adalah peristiwa politis atau berbau politis, kira-kira begitu. Kenapa? Karena MUI yang jadi sasaran. Ya. Nah, jadi dan temuan-temuan itu makin menegaskan itu. Saya termasuk orang yang mencoba menahan diri gitu ya. Orang begitu terjadi serangan terhadap MUI, ini pasti ada teror terhadap kepentingan umat Islam dan sebagainya. Saya coba menahan diri, tapi sampai kemudian disodorkan data adanya temuan uang transfer uang ke rekening dia yang tidak masuk akal itu, kemudian mau nggak mau curiosity kita itu atau dan skeptisisme kita jadi berjalan lagi kan gitu. Itu ya lebih jauh lagi orang pastikan buat dari awal ya, si pelaku ini udah diasuransikan sebetulnya secara aman dan kalkulasi-kalkulasi dibikin atau mungkin sejak itu dilakukan semacam pembinaan mental, lalu obat-obatan disuplai supaya kelihatan dia nggak punya lagi fungsi kesadaran. Kan itu semuanya kegiatan yang kita tahu dilakukan oleh semua pihak dari zaman Nabi Sulaiman sebetulnya sampai operasi militer di Timur Timur, operasi militer di Vietnam, selalu ada fasilitas itu tuh yang mengubah pola pikir, mensuplai kimia supaya otak nggak perlu terlalu banyak pertimbangan kalau dia sekedar jadi agen untuk dikorbankan. Jadi lengkap juga pengetahuan kita soal itu. Nah, ilmu kriminologi sudah mampu untuk menerangkan itu. Tapi kriminologi kan ilmu untuk menerangkan keadaan. Investigasi real supaya kita tahu ini ancaman pada demokrasi atau upaya untuk menghalang-halangi seseorang atau memang desain besar untuk membatalkan pemilu, kan begitu cara lihatnya. Nah, kaitannya dengan pemilu ini saya kira mungkin juga kita mesti singgung sedikit ya soal bagaimana banyak orang sekarang menyoroti Pak Jokowi gitu. Kalau dulu kan kita terus-menerus menyoroti upaya perpanjangan masa jabatan ya dan penundaan pemilu. Tapi kelihatannya dengan PDI sudah mengambil keputusan untuk mencalonkan Ganjar, nggak mungkin terjadi penundaan pemilu. Tapi yang mencolok justru kemudian Pak Jokowi bagaimana berusaha tetap mengatur siapa calon presiden yang akan terpilih berikutnya dan menggunakan fasilitas istana negara untuk kegiatan-kegiatan politiknya. Itu sekarang juga banyak disoroti. Isu yang berkaitan adalah kita tetap mendeteksi ada upaya manuver, upaya penggunaan segala cara dari Presiden Jokowi. Dan ini juga satu paket yang membuat orang merasa bahwa kok nggak ada kelegaan ya Pak Jokowi untuk masuk dalam tahapan pemilu kan. Jadi tetap orang mencurigai bahwa semua hal yang terkait dengan pemilu itu mau dikendalikan oleh Pak Jokowi kan. Ini sinyal buruknya selalu begitu tuh. Kasakusuk koalisi sampai ya bagian-bagian yang kita bisa intip dalam pembicaraan itu. Kan banyak WA group yang membocorkan apa sebetulnya yang dibicarakan kalau Jokowi mengundang semua menteri di situ kan. Nggak ada hal yang nggak bisa bocor ke publik tuh. Karena menteri-menteri ini juga bukan lagi menteri-menteri yang setia pada presiden kan. Menteri-menteri ini udah punya ambisi, oke, kalau Prabowo jadi presiden, dia mau nitip 2-3 jabatan itu. Kalau AHY jadi wakil presiden, kira-kira apa yang bisa disodorkan supaya kelihatan dia membantu Anies dan AHY. Kalau Ganjar betul-betul dipilih rakyat, kira-kira Ganjar tuh pertamanya apa sama kita tuh. Jadi hal-hal semacam itu jadi dangkal. Padahal politik ada persaingan ide, pembentukan opini publik dengan perkelahian argumen. Ini nggak ada perkelahian argumen. Yang adalah kirim-mengirim sinyal tuh. Nah, Pak Jokowi bertanggung jawab terhadap kerusakan ini. Bagaimanapun, waktu kita mulai reformasi, kita nggak ingin ada keadaan semacam ini. Jadi kalau ada orang bilang ya Jokowi sedang memperbaiki demokrasi, enggak. Jokowi datang ketika demokrasi udah ada. Lain Gus Dur, Habibie, dia datang untuk membangun dasar demokrasi. Kan Jokowi ini presiden kesekian yang dasarnya udah ada. Jadi nggak benar kalau dia dianggap dalam rangka pembentukan demokrasi, fondasi-fondasi, Pak Jokowi masih ikut mempengaruhi. Loh enggak, justru itu pengaruh buruk.
Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis melalui reformasi. Jadi kalau ada pemburukan demokrasi, ya tanya pada Jokowi, kenapa Anda burukkan lagi demokrasi kan? Ya, dan tanda-tanda demokrasi itu memburuk justru terjadi pada era Pak Jokowi kan sekarang, nyata sekali gitu, dan kita khawatir dia akan berlanjut rezim yang merupakan penerus dari Pak Jokowi. Ya itu yang saya kritik selalu. Kenapa teman-teman masyarakat sipil di istana maupun di tempatnya Muldoko itu apa KSP. KSP atau One Team Press kok buta huruf ya, atau gugup dan gagap untuk bicara tentang imperatif demokrasi kan? Ini ajaib nih. Jadi kelihatannya ini anak-anak LSM ini yang datang dari tradisi masyarakat sipil yang pro tentang democratic value itu kayak udah disumpel mulutnya oleh jabatan komisaris atau gaji yang tinggi-tinggi. Lalu otaknya berhenti kan? Atau memang dari awal otaknya nggak cukup untuk jadi semacam whistleblower pada Jokowi bahwa kami tidak menghendaki Pak Jokowi itu nanti dianggap presiden yang memperburuk atau membatalkan demokrasi. Kan mesti ada kejujuran kan. Orang-orang yang ada di situ tuh kelihatannya ya udahlah anything goes, apapun terjadi. Padahal dia masih punya kesempatan dalam 4 kali 330 hari, masih ada 100 hari untuk sadarkan Jokowi. Jadi jangan sampai di ujung pemerintahan Pak Jokowi jatuh, dan jatuhnya itu tidak bisa diasuh di dalam masyarakat sipil. Bayangin Pak Jokowi berhenti jadi presiden, terus anak-anak masyarakat sipil ini yang ada di situ tuh KSP maupun di staf-staf ahli, staf khusus di istana itu kehilangan kesempatan untuk memuliakan dia tuh. Jadi karena mereka jatuh sama-sama kan. Jadi tetap pembicaraan saya di FNN selalu ingin merawat kembali Republik ini, menemukan kembali basis etis dari demokrasi. Terima kasih, Bung Rocky. Kita sampai ketemu lagi ya, tetap 0%, Bung Rocky. Ya, ini basis etisnya. Sip. Okay, thank you.